Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pagi hari ini anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 6 semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tidak kurang satu apapun. Di pagi hari ini kita akan bertemu lagi di pelajaran online kita, yaitu materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sehingga semuanya pengen harapkan semua dapat mengikuti, dapat melaksanakan dengan baik. Yuk kita saksikan video pembelajaran yang akan ditampilkan pada kesempatan pagi hari ini. Nilai-nilai sila kelima dalam Pancasila. Bentuk hewan menginspirasi manusia untuk membuat berbagai jenis makanan, misalnya agar-agar, muget, permen, ataupun kue. Nah, anak-anakku sekalian, pernah kan melihat makanan yang bentuknya seperti berbagai jenis hewan? Ini biasanya banyak dibawa di tukang-tukang makanan yang memang sering dikejar anak-anak, seperti kayak agar-agar, biasanya berbentuk ikan dan segala macam. Ini sering kamu lihat. Titus sedang berulang tahun, dia membawa berbagai jenis makanan ke sekolah. Ada kue kering, nugget, puding, dan cupcake. Semua teman sekelasnya diminta untuk mengambil sendiri makanan tersebut. Ana mengambil satu puding dan satu nugget, Rasti mengambil satu cupcake dan satu kue kering. Togar mengambil 5 puding dan 4 cupcake. Mengambil 5 puding dan 4 cupcake tersebut itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Titus kepada teman-temannya. Karena adanya rasa saling. Coba, adanya rasa saling apa menurut kamu? Nah, mungkin ini pernah kamu lakukan anak-anakku sekalian. Nah, Togar agar mengambil makanan secukupnya saja sehingga semuanya dapat mencicipi makanan tersebut. Nah, kalau dilihat Togar ini salah satu anak yang apa coba? Nah, itu dia anak-anakku sekalian. Jadi pada pembelajaran ini kalian akan diberikan kesempatan untuk menilai teman-teman kalian. Menilai beberapa teman yang tadi sudah digambarkan dalam cerita. Hingga tugas kalian adalah yang terdapat di halaman 119. Apa pendapat kalian tentang sikap Titus? 2. Apa pendapat kalian tentang sikap Ana dan Rasti? 3. Apa pendapat kalian tentang sikap Togar? 4. Apa pendapat kalian tentang sikap Ahmad? Silahkan dituliskan, setelah itu dipoto lewat WhatsApp Pak Endang saja. Jadi hari ini kita sedang tidak menggunakan Google Form. Siapakah yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima? Di antara 4 pertanyaan tadi tentunya. Jadi kamu tinggal melihat dari jawaban tadi, kamu tinggal menuliskan siapakah di antara teman-teman yang tadi diceritakan di cerita sebelumnya yang termasuk memiliki nilai-nilai Pancasila sila kelima. Yang berikut, adakah menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Pasti ada di antara 4 orang itu. Nanti tinggal dituliskan kembali. Penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila antara lain berupa sikap adil. Mana di antara orang itu adil? Tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, menghargai orang lain, dan suka bekerja keras. Itu ciri-ciri orang yang memiliki nilai-nilai sila kelima Pancasila. Di antaranya adalah sikap adil. Kemudian tidak boros, itu pengamalan sila kelima. Tidak bergaya hidup mewah. Makanya di sekolah itu biasanya menggunakan seragam yang sama. Tujuannya tidak ada. Kalian tentu telah mengetahui bahwa sila kelima Pancasila berbunyi. Ada yang tahu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan lambang padi dan kapas. Apa yang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima tersebut?
Intinya adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Nah, kalau ngelihat penjelasan itu seolah-olah harusnya bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia harusnya sudah merasa memiliki rasa keadilan dan kemakmuran secara lahiriah dan batiniah. Walaupun mungkin ada sebagian yang tidak merasakan itu, tetapi inilah namanya juga pemimpin, misalnya memimpin sebuah negara. Enggak semuanya mereka dapat merasakan diadilkan. Yang merasa cukup berarti mereka merasa diadilkan. Yang enggak merasa enggak. Maka PR dan tugas kamu apabila suatu saat menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa mensejahterakan keseluruhan. Nah, ini PR penting karena ada juga orang yang merasa tidak disejahterakan. Contohnya misalnya jalan di Jakarta rapi semua, tapi di perkampungan rusak semua. Karena memang kalau kita pikir tugas pemerintah itu bukan satu. Itulah yang menjadi PR kamu suatu saat apabila menjadi seorang pemimpin. Secara umum, nilai-nilai sila kelima Pancasila dapat dilihat dalam penjelasan berikut. Lihat yang ada di halaman 119. Nah, setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Nah, nih kadang-kadang si masyarakat ini nggak membaca yang ini. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Dalam bidang hukum, memiliki sama dalam hukum. Apabila ada permasalahan berarti diadili, terbukti bersalah, dihukum. Siapapun dia, memang prosesnya berbeda-beda dengan berbagai macam permasalahan. Dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, dalam hal kebudayaan, dalam hal sosial, semuanya diperlakukan secara adil. Yang kedua, tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas. Itu sudah tidak ada. Oh, ini orang Cina, oh ini orang Indonesia, oh ini orang daerah. Semuanya diperlakukan sama. Tidak ada minoritas ataupun tidak ada yang diprioritaskan. Yang berikutnya adalah adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Semuanya sama, punya hak dan punya kewajiban. Haknya ingin aman, berarti dia sama-sama harus menjaga keamanan. Kemudian dia menempati tempat, berarti dia harus membayar pajak. Semuanya sama. Orang kaya disuruh bayar pajak, orang susah disuruh bayar pajak, semuanya diberikan kesempatan yang sama dalam hak dan kewajiban. Yang keempat, kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana, dan bekerja keras. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Nah, kalau masih ada yang belum menghargai, berarti dia belum melaksanakan nilai-nilai sila kelima. Makanya apapun bentuk yang dikaryakan orang lain menunjukkan sebuah karya, hargai. Dengan cara yang menghormati, memang itulah hasil yang dia buat. Menurut orang lain belum tentu bagus, tapi menurut pemiliknya yang sudah berusaha semaksimal mungkin itu udah cukup bagus. Kita cukup menghargai. Yang berikutnya, menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan kepada sesama. Ini sudah tidak ada. Kayak misalnya di jalan, ada kan tulisan tuh kalau di depan jalan ada spanduk. Tidak menerima orang yang melakukan debt collector dan seterusnya. Mungkin kamu udah baca tuh. Nah, sekarang udah seperti itu. Yang ketujuh, menunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sekarang sudah dihormati. Ada apa-apa dilaporkan ke polisi, dihormati. Ada masyarakat yang sedang berkeli, polisi yang turun. Ini karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Bahkan sekarang itu ada yang namanya HAM, hak asasi manusia. Kemudian kalau untuk anak-anak ada HAM anak. Itu semuanya diatur dalam undang-undang. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kelima antara lain memajukan perbuatan yang luhur. Apa sih perbuatan yang luhur? Ya membantu sesama,
menghargai orang lain. Nah, itu. Yang kedua, bersikap adil terhadap sesama manusia. Nah, semua manusia diperlakukan sama. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Ya, kita harus berdiri pada sebuah kebenaran dan kita harus selalu melaksanakan keadilan. Yang keempat, berani bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Konsekuensi dari sebuah perbuatan. Berarti siapa yang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Ini harus ada di dalam hati kita masing-masing. Kalau dalam pramuka mah itu masuknya ke dasa dharma ke-10. Apa dasa dharma ke-10? Dasa dharma ke-10? Nah, ntar saya tanya kalau gitu. Ntar berarti kamu harus jawab tuh dasa dharma ke-10. Nah, berikutnya membiasakan hidup sederhana dan hemat guna menciptakan keseimbangan hidup. Nah, itu dia. Berlaku hemat, hidup sederhana itu harus kita laksanakan dalam diri kita. Karena tidak selamanya kita memiliki uang. Tidak selamanya uang yang kita miliki itu selalu ada dan tidak habis. Berarti kita harus melaksanakan hidup hemat guna menyeimbangkan kehidupan. Mendiskusikan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada gambar pertama kita lihat, ini gambar pertama yang harus didiskusikan. Kemudian ini masuk gambar yang kedua yang harus didiskusikan. Lihat, kemudian gambar yang ketiga. Dan ini gambar yang ketiga yang harus didiskusikan. Berdasarkan gambar-gambar yang tadi ditampilkan, jawablah beberapa pertanyaan. Yang pertama, di manakah tempat kejadian pada gambar tersebut? Yang kedua, apakah perilaku tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan alasan kalian. Berarti tiga-tiganya itu ada alasan masing-masing. Yang ketiga, sebutkan contoh sikap lain yang sesuai dengan nilai Pancasila yang pernah kalian lakukan di rumah. Apa saja sih yang sesuai dengan Pancasila? Nilai-nilai Pancasila yang pernah kamu lakukan di rumah kamu. Itu ya nak. Baik, itu aja pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa dijawab di buku tulisnya boleh, di buku paket juga boleh. Setelah itu dipoto, dikirimkan ke WhatsApp Pak Endang. Jadi langsung ke WhatsApp, jangan lupa nama lengkap. Pak, ini jawaban saya, nama ini, kelas ini. Itu ya sayang ya. Langsung Pak Endang tunggu, langsung ke WhatsApp. Hari ini tidak menggunakan Google Form. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.